Bisikan Roma kali ini kedatangan tamu agung ini. Waduh. Saya sultan-sultanan, ini raja beneran. Jadi saya begini, ampun. Raja siap perintah raja. Tapi pertama kali saya main sinetron sama si Baimong. Saya pernah lihat Pak Haji waktu itu kolaborasi sama Baimong. Okay. Si Baimong dibayar 750.000, saya dibayar 500.000. Tapi dia dipotong agensi 25% Pak Haji. Saya nggak dipotong Pak Haji, saya sendiri. Saya jadi 500.000. Saya dulu di Multivision. Wah, kalau ngelihat dulu kan kita casting, pernah ngelihat sekali dari 4 sekawan Emang masuk. itu Derry ya? Iya. Coba darahnya deh. Nah, saya telepon papa saya, "Pak, nggak jadi pulang." "Loh, kok nggak jadi pulang? Mau syuting." "Pasti kamu ketemu cewek-cewek ini nih. Demi Allah, Pak, mau syuting." Nggak percaya bapak saya. Pasti bobogohan mana ya? Nah, eta lieur tah. Makanya orang-orang mikir kan, wah si Raffi ini playboy nih. Dia bakalan pisah. Padahal kan ya. Iya. Padahal tapi yang nutupin istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, Bisikan Roma kali ini kedatangan tamu agung ini. Waduh, saya jadi nggak enak nih. Yang agung nih yang nanya, nih raja beneran. Seorang sultan. Aduh, saya nggak enak sama raja beneran nih. Bukan sultan dari Brunei. Aduh. Bukan sultan dari Saudi Arabia, tapi Sultan Andara. Tepuk tangan buat Raffi. Aduh, Masya Allah. Jadi malu. Saya sultan-sultanan, ini raja beneran. Jadi saya begini, ampun. Raja siap perintah raja. Dipanggil raja langsung kita datang. Berani. Ya gitu Raf, kita ngobrol aja Raf ya. Iya Pak Haji. Memang sejak awal Anda termasuk orang yang saya kagumi lah. Aduh, saya juga kagum sebagai sama Pak Haji. generasi milenial yang sukses. Artinya kita mesti bangga ya sebagai bangsa. Ada generasi milenial yang sukses. Pasti sukses ini kan tentunya dengan satu indikasi adanya suatu upaya, satu kerja keras yang luar biasa tentunya. Namun sebelum ke sana Raf, saya panggil Anda Raf aja ya nggak apa-apa? Iya boleh, Raf boleh, Vi boleh, apa aja kalau raja panggil boleh. Saya ingin mulai dari keluarga Anda Raf. Ya. Apakah kalau boleh tahu ayah ibu Anda? Kalau ayah saya udah meninggal waktu usia saya 15-16 tahun. Allahumma ghafirlah warhamhu wa'afi. Nah di situ saya baru akhirnya saya pikir waktu ayah saya meninggal itu Pak Haji, saya pikir wah gimana saya membesarkan. Waktu 16 tahun? Iya umur saya waktu itu 16 tahun. Oke. Udah akhir balik belum itu? Sudah ya Pak Haji? Udah. Iya. Jadi waktu itu. Ente udah akhir balik udah ngimpi belum? Udah lah. Dari SMP juga udah Pak Haji. Jadi waktu itu ayah saya sempat kerja di salah satu bank, terus banknya dilikuidasi. Nah saya SMP itu mulai karir, umur saya 13-14 tahun. Dulu dibayar 50.000, dibayar 100.000, jadi foto-foto model. Jadi foto model? Foto model di Bandung. Oh emang keren Anda soalnya. Iya lumayan lah Pak Haji. Good looking soalnya. Iya, ibu saya tuh dulu, nah ini harusnya mama saya tuh dulu seneng sama Thomas Djorghi. Oh, yang di bibir mengandung umpan yang itu Pak Haji. Karena waktu itu Thomas Djorghi itu jadi cover boy. Jadi cover boy, saya disuruh mama saya ikutan jadi cover boy. Okay. Padahal saya pengen jadi pemain bola, tapi memang ya? Iya pengen saya jadi pemain bola, makanya saya sekarang punya klub Trans Cilegon FC. Masuk Liga 1 Pak Haji, alhamdulillah. Tadinya itu Pak Haji, udah akhirnya ikut mama saya daftarin jadi cover boy. Saya nggak tahu didaftarin aja tiba-tiba masuk. Udah mungkin itu jalannya Allah kali, pas papa saya meninggal saya pikir
wah gimana saya menghidupi keluarga. Akhirnya saya pindahlah ke Jakarta. Nah malah Allah kasih pintu rezeki saya itu Di saat papa saya Jakarta. meninggal di Jakarta. Masya Allah. Ya, Jadi debut Anda yang pertama Iya. itu kan saya dengar Anda nih pemeran film, Iya. sinetron, presenter, pengusaha, kemudian apa YouTuber dan sebagainya. Sama kayak Pak Haji sebenarnya. Pak Haji lebih hebat aja. Nah, debut yang pertama tuh di mana? Tadi Anda bilang di Sinetron. Jadi dulu sinetron, ya. dulu foto dibayar 50.000. Tapi pertama kali saya main sinetron sama si Baimong. Saya pernah lihat Pak Haji waktu itu kolaborasi sama Baimong. Oke. Si Baimong dibayar 750.000, saya dibayar 500.000. Itu inget banget pertama kali main sinetron. Kita naik bis bareng-bareng dari Jakarta ke Bogor. Cuman Baim memang lebih gede 250.000 karena dia 750.000, saya 500.000. Tapi dia dipotong agensi 25% Pak Haji. Saya nggak dipotong Pak Haji, saya sendiri, saya jadi 500.000. Si Mbak Imong dipotong 25% sama agensinya, saya 500.000 sendiri. Jadi saya sama Mbak Imong itu dulu waktu di Bogor cari hotel yang 80.000. Berdua tuh kita 40.000. Cari hotel Ramayana, inget banget hotel Ramayana 50.000 Pak Haji. 50.000 itu bener-bener anduknya aja bolong. Saya sama dia tuh. Jadi perjuangan saya sama Mbak Imong. Tapi alhamdulillah sampai sekarang persahabatan saya tuh ya kalau Pak Haji kan udah, wah saya sama Mbak Imong tuh sama tuh dari tahun 2000. Jadi kita 20 tahun lebih tuh masih bersahabat itu ya alhamdulillah silaturahmi. Jadi saya selalu percaya bahwa kita bisa dapat rezeki ataupun kita sukses itu karena salah satu adalah pintu silaturahmi. Jadi orang-orang yang kita kan saya percaya Pak Haji, nggak ada yang namanya Superman, nggak ada yang orang yang hebat karena dirinya sendiri, pasti karena timnya. Tapi ada Superman. Saya bukan supermarket sebenarnya. Enggak Pak Haji, saya juga percaya pasti kan super tim tuh ya ada teman-teman yang mendoakan keluarga juga, sahabat lama. Karena saya bisa ya ada di posisi sekarang juga dibantu juga sama teman-teman, kawan-kawan lama saya semuanya gitu. Oke. Tepuk tangan dulu. Jadi dari cover boy Aduh. bisa masuk ke film seperti apa tuh? Nah dulu Dari itu situ biasanya dari cover boy kan Iya, iklan. look ya, iklan. Dari iklan terus ke film kan. Ya, saya tuh dulu sinetron main sinetron tuh saya nggak sengaja Pak Haji. Ini lucu ceritanya. Jadi saya itu casting iklan nggak kepilih-kepilih. Dulu saya kurus banget Pak Haji. Begini nih. Pokoknya kurus banget deh. Saya casting dulu ada Om Dery. Nah Om Dery 4 sekawan aja udah jadi artis dulu. Saya dulu di Multivision. Wah kalau ngelihat dulu kan kita casting, pernah ngeliat sekali dari 4 sekawan Emang masuk. itu Dery ya? Iya. Coba darahnya deh. Nah nih, ini. Sini. Dulu ini udah main sinetron Lika-Liku Laki-Laki. Wah, bener gak? Ini. Om Dery, bener kan? Iya. Ya, iya. Iya. Iya, apa Pi? Kan gue dulu nggak tahu lu. Gue kira tukang parkir di Multivision. Orang Jadi kurus. Soalnya kita, wah nih orang kesian juga nih. Dia kasih map juga banyak yang nyumbang nih orang. Jadi saya kalau ngeliat Om Dery masuk di Multivision, wah ini artis nih yang main Lika-Liku Laki-Laki nih. Kadang jadi tukang roti, kadang jadi apa kan? Iya, dulu. Iya, dulu Dulu kang roti kan kang bohong. main sinetron. Saya ngeliat zaman dulu Iya, itu. Oke, top dah dia. Waduh. Lanjut lagi Iya, ya. siap. Ya, mana didik saya. Iya. Jadi dulu saya tuh nganterin saudara saya Pak Haji, sebenarnya nganterin sepupu saya. Terus tiba-tiba saya ketemu sama Nayato, ada sutradara. Saya lagi nungguin saudara saya casting. Kamu sini kan, kamu mau casting nggak? Udah Om, saya udah casting dari 2 minggu lalu. Saya udah bawa koper, udah mau pulang ke Bandung. Udah hopeless. Udah Om, saya udah casting dari 2 minggu yang lalu, tapi saya nggak terima. Udah, kamu syuting nggak? Ya udah kalau mau Om. Ya udah besok ya. Kamu casting dulu, casting sekali. Udah besok kamu langsung syuting ya. Langsung suruh syuting besok. Honor deal tuh 500.000. Wah, terus saya telepon papa saya, Pak nggak jadi pulang. Loh kok nggak jadi pulang? Mau syuting. Bohong kamu pasti. Kan karena dari Bandung. Pasti kamu ketemu cewek-cewek ini nih. Demi Allah Pak mau syuting. Nggak percaya bapak saya. Pasti bobogohan mana ya? Nah, eta lieur tah. Di bejanan Asia mah ieu awewe wae pasti geura balik ke Bandung. Pak, enggak ini syuting, saya bilang saya syuting. Akhirnya besok saya inget banget itu di syuting di Bogor. Uang saya tuh naik kereta tuh tinggal 85.000, saya inget banget. Aduh saya ke Bogor naik apa? Akhirnya saya naik taksi dari Jakarta ke Bogor 85.000. Pas dong. Enggak, utang, kurang lah masih. Akhirnya saya minjem ke sutradaranya, saya inget banget. Om sutradara saya minjem duit, dipinjemin duit lah. Syuting sama Didi Riyadi, sama Fonny Cornelia. Pertama kali acting naik skateboard.
nanti kamu kata saudaranya naik skateboard, kamu di depan Didi Riyadi naik skateboard jatuh ya. Ya kamu bisa naik skateboard. Ya saya bilang bisa aja Pak Haji, bisa. Padahal mah nggak bisa kan. Pas action, bener-bener sih jatuh, kepala ngebeledak. Bagus, cut! Padahal saya nggak meledak Pak Haji. Wah itu bener-bener. Akhirnya selesai adegan cuma diambil satu scene itu doang Pak Haji. Terus kata sutradaranya, udah kamu pulang ya. Hah pulang om? Telepon papa saya, Pak udah Pak, habis uang. Bohong kamu di mana? Di Bogor. Ngapain lagi di Bogor? Syuting di Bogor. Akhirnya sutradaranya yang nih, oh bener anaknya syuting, dijemput saya sama bapak saya. Akhirnya oh bener syuting ya. Itu pengalaman Pak Haji. Emang saya tuh, jangankan orang tua, cewek-cewek aja dulu gak percaya sama saya Pak Haji. Kali ini minta tepuk tangan buat papanya Rami. Iya. Gitu Pak Haji, cerita pertama tuh saya begitu. Akhirnya udah jadi artis deh. Nggak bohong wae slang tanya. Iya. Pasti jeung awewe main. Pak Haji bisa bahasa Sunda. Iya dulu gitu Pak Haji. Oke, jadi itu film apa sinetron? Sinetron pertama. Dulu. Jadi waktu itu sinetron dulu itu yang dibayar 500.000 sama Mbak Imong bersaing dia 750.000 saya 500.000. Sekarang berapa ratus juta? Enggak Pak Haji, enggak lah. Nanti pajak bingung Pak Haji. Enggak, saya bayar sudah bayar. Enggak Pak Haji, sekarang ya alhamdulillah. Sekarang ya alhamdulillah Pak Haji udah. Ya dulu kan orang mungkin kayak Pak Haji, wah ngelihat Rhoma Irama sukses. Tapi kan berapa puluh tahun Pak Haji merintis ya kan, orang ngelihatnya suka, wah enak ya dia sukses. Tapi kan dia nggak tahu gimana perjuangannya kita. Naik bajai, saya naik bajai. Kalau Pak Haji udah jadi raja dari dulu. Kalau kita sama Pak Haji, ampun Pak Haji. Oke, jadi pertama debut di sinetron, model, terus model ke sinetron, langsung ke layar lebar kan? Layar lebar. Nah, layar lebar film apa tuh? Main lebar, film juri Pak Haji. Film horor pertama judulnya Ada Hantu di Sekolah. Oh, yang jadi hantunya Anda? Nah, saya akhirnya mati jadi hantu Pak Haji. Bener, demi Allah. Peran utama tapi akhirnya mati jadi hantu. Itu pertama lah. Akhirnya abis itu main kemana-mana. Hantu ganteng rumahnya. Iya, tapi tetap aja hantu mah hantu Pak Haji. Akhirnya itu pertama kali, jadi 2001 main sinetron, 2003 kali Pak Haji, 2003 baru diajakin main film. Tapi ya udah, akhirnya dulu pilih main film. Ya, zamannya dulu kan sinetron pertama kan seminggu sekali. Terus main film. Abis main film sinetron itu zamannya stripping Pak Haji, yang tiap hari. Duitnya lebih gede nih. Ah udah saya ambil ke situ Pak Haji. Dia ambil yang tiap hari. Stripping ya? Stripping. Habis itu ke host baru Pak Haji. Jadi dulu waktu main sinetron saya padahal udah lumayan tuh tahun 2005 2006 honor udah bagus lah. Diajakin jadi host, dibayar, mau nggak jadi host? Dibayar 1 juta 2 juta, saya ambil lagi Pak Haji, nggak apa-apa gitu. Jadi ya udah saya mah kalau masalah uang mah belakangan Pak Haji. Yang penting mah kita berkarir dulu. Dulu kan gitu Pak Haji. Sekarang lihat kan. Ya itu Pak Haji, jadi uang tuh ya kita kalau kita kerja keras kan pasti uang ngikutin gitu maksudnya Pak Haji. Oke. Jadi emang beliau ini luar biasa ya. Multi talented. Multivision juga awal. Gitu. Kita tahu beliau ini bintang film, kemudian presenter, dan pernah bikin grup 3B itu apa itu? BBB. BBB. Bubar. Namanya bukan bintang biasa. Itu sama Meli Guslo yang bikin. Saya Meli ya. Iya, jadi dulu memang dibikin film, dibikin nyanyi. Aduh ditanya sama Pak Haji. Iya, dan rekamannya kita diedit suaranya Pak Haji. Sama saya. Tapi ya waktu itu alhamdulillah laku. Pak. Tapi ya udahlah karena memang kita basicnya itu hanya seru-seruan aja Pak Haji. Tapi ya alhamdulillah lah Pak Haji, itu jadi pengalaman juga. Ternyata menyanyi itu tidak mudah. Jadi Pak Haji itu tidak mudah. Daripada saya rekaman 6 jam cuman di kata-kata itu aja. Dan di bait itu aja saya minta diedit aja. Ternyata jadi Rhoma Irama susah. Gitu Pak Haji. Oh jadi BBB itu bubar. Bukan bintang biasa tapi sekarang bubar. Namanya bukan bintang biasa gitu. Bukan bintang biasa. Karena ya mungkin memang dia bukan bintang, bukan yang biasa gitu. Jadi ya kita itu memang ya karena Meli Guslo dulu mencari bintang-bintang baru yang memang mau nyanyi dan main film. Meli, Anda, terus siapa lagi? Saya, Laudia Cynthia Bella, ada mantan kekasih saya Pak Haji. Ada saya, Laudia Cynthia Bella, ada Ayu Sita, ada Chelsea Olivia sama Dimas Beck. Berlima.
Ayu mantan juga, Ayu Sita. Nggak ada yang tahu sebenarnya Pak Haji. Jadi saya ngomong ketahuan nih Pak Haji. Ya namanya juga masih muda Pak Haji. Laki-laki Pak Haji. Masih muda ganteng lagi ya. Ya lumayan lah Pak Haji. Ganteng kan Pak Haji waktu muda. Kalah saya mah kalah sama Pak Haji. Aduh. Allah Akbar. Iya, Pak Haji. Masya Allah. Oke. Berkeluarga, kita sepintas-sepintas aja dengar ya Siap. tentang Raffi ini. Tentang Sultan Anda Raffi. Ampun Pak Haji. Berkeluarga sama Nagita Slovenia. Nagita Slavina. Sudah berapa tahun ini? Berapa ya? 7 Pak Haji, kebetulan Pak Haji. Alhamdulillah. 7 tahun ya. 7 tahun. Beliau dari artis apa? Mohon maaf kalau saya nggak tahu nih. Iya memang lebih terkenal saya daripada dia Pak Haji. Gak bercanda sayang. Jadi Nagita Slavina itu dulu dia ibunya pemilik PH Frame Ritz. Oke. Dulu saya malah kerja sama dia Pak Haji. Saya mah dulu waktu dia tuh gak pernah Kerja sama ibunya. Iya dulu saya jadi artisnya. Oh, Jadi artis dia ibunya. ibunya punya production house gitu Pak Haji. Oke. Saya main sinetron, main FTV di PH-nya. Sambil ngintipin anaknya. Gitu. Enggak dulu mah, justru saya bilang, ini mah terlalu baik-baik, bukan tipe saya gitu Pak Haji. Bener, yang lain di PH itu saya pacarin, cuman itu doang yang gak saya pacarin. Gitu. Karena saya pikir, ini mah cewek baik-baik gitu Pak. Malah tapi terbersit juga pernah, ini mah kalau baik-baik gini jadi istri, pernah terucap gitu. Saya sama dia ulang tahunnya sama 17 Februari, dia pun sama 17 Februari. Weh. Tapi tanggal saya 87, tahunnya 87, dia tahunnya 88. Jadi, Beda 1 tahun cuman ya. beda 1 tahun Pak Haji. Allah, Jadi ulang tahunnya sama. Terus pas kita juga waktu itu ya tidak ada deket waktu itu langsung nikah aja. Saya juga bingung. Waktu itu saya bingung Pak Haji. Waktu itu saya pernah dapat musibah. Saya juga kan pernah silaturahmi sama BNN waktu itu. Ya namanya kan hidup ada aja Pak Haji. Nggak apa-apa itu mah. Habis ketawain Pak Haji. Habis saya keluar dari situ saya nggak tahu ketemulah sama si Nagita itu. Ya udah, saya padahal inceran banyak tapi nikahnya sama dia. Lumayan. Tiba-tiba nikah sama dia, udah saya karena dia yang bikin penasaran. Saya WA sekarang, balasnya besok. Kan kita jadi penasaran gitu Pak Haji kan. Terus saya tanya, "Ayo kamu nggak pacaran sama saya?" Saya nggak mau, ngapain saya cuma ditenteng-tenteng sama kamu. Wih, ngomong gitu ke saya Pak Haji. Siapa yang mau nenteng-nenteng? Ya kalau kamu mau serius, saya sih udah ngajarin kamu. Digituin kan kita, oh iya siap, gitu Pak Haji. Saya bilangnya siap, aja lah. Waktu itu udah, akhirnya ujuk-ujuk nikah aja. Nah, waktu itu juga lucu nih Pak Haji nih. Ini baru saya ceritain. Sama ibunya saya ngomong kan, Mama Tante Rita, saya mau serius sama anak. Kaget ya kan? Udah kita gini, ya udah akhirnya kapan menikahnya? Saya ngomong sama Gigi, ya udah tahun depan. Si Nagita bilang, ya udahlah kalau tahun depan ya berarti kita nanti aja pas digituin kan kita penasaran terus Pak Haji kan. Ya udah tahun ini, oke, saya bilang gitu kan. Sama Mama Rita, ya udah kalau udah serius, udah yuk kapan kita cari-cari gedung dan lain-lain, kita kan persiapan. Dicari lah sama keluarganya, tanggal sekian, udah ke gedung itulah, ke salah satu hotel. Pas banget lagi, baru datang pertama kali nyari hotel, kata hotel itu, ya tanggal ini kosong. DP dong. Wah langsung nikah nih kayaknya. DP, karena udah DP gitu Pak. Jadi langsung. DP dulu duit juga belum ada. Di DP lagi mamanya Gigi kan. DP-in dulu sama mamanya kita. Di DP-in dulu. Ya udah jadi emang. Jadi udah aja berjalan begitu Pak Haji. Ya udah akhirnya menikah. Sebenarnya dulu juga dibilang, ya namanya juga masih begitu ya. Siap nggak siap menikah, ya akhirnya menikah. Tapi ya udah, emang niatnya juga benar dan mungkin ya sudah jalannya juga dan akhirnya bener kalau kita ini ya sambil berjalan ya sambil memahami satu sama lain ya alhamdulillah. Makanya orang-orang mikir kan wah si Raffi ini playboy nih. Dia bakalan pisah. Padahal kan ya. Iya. Padahal tapi yang nutupin istri saya. Jadi ya memang Allah kasih istri Nagita ya memang dia yang terbaik gitu Pak Haji. Alhamdulillah lah bisa amin, bisa amin. terima segala kurangnya saya karena saya selalu bilang sama Nagita, udah
cinta itu bukan hanya menerima kelebihan, kamu harus menerima kekurangan aku. Iya. Itu namanya cinta karena Allah. Nah, kita kan udah mau bener. Ya. Oke. Jadi sekarang udah dikaruniai 2 orang anak. 2 orang anak. Masya Allah. Dua-duanya alhamdulillah sponsor dan endorse-nya udah banyak juga Pak Haji. Si Rafathar sama Rayansa alhamdulillah. Avatar Rayansa. Rafathar sama Rayansa. Jadi saya suka dibecanin sama Gading Martin. Si Gading Martin kan tetangga saya tuh. Oke. Lalu dia bilang, Raf, kamu jangan pisah, jangan cerai kayak saya sama Gisel. Kenapa? Karena kamu kalau kenapa-napa sama Nagita, harta gono gininya follower. Begitu katanya. Karena saya sama dia bersatu kan. Instagram saya gabung, YouTube saya gabung. Jadi gitu katanya. Aduh saya bilang. Jadi memang gabungan semua Pak Haji. Makanya uang perusahaan Nagita tahu semua. Ini menarik ya. Zaman dulu nggak ada yang namanya harta gono gini. Betul Pak Haji. Itu nggak ada dulu. Ya mulai dari akhir-akhir inilah, di zaman era modern ini. Itu bahkan kalau orang mau kawin itu ada kontrak dulu katanya. Iya. Pokoknya nanti harta gono gini harus sekian persen gitu kan. Apa Anda sama Nagita gitu juga? Enggak, jadi dulu ada yang namanya perjanjian pranikah. Iya. Jadi saat sebelum menikah harta dia gitu. Jadi saat kalau misalnya terjadi apapun itu nggak akan ngobrolin masalah itu gitu yang harta yang sebelum itu. Padahal sebelum saya menikah sama Nagita, saya masih gembel Pak Haji, nggak punya apa-apa. Dia yang hartanya banyak sama ibunya. Tapi Nagitanya nggak mau, dia bilang nggak usah lah kayak gitu-gitu. Kan menikah bukan untuk berpisah. Wah, gitu Pak Haji. Dalam hati saya alhamdulillah. Jadi kita nggak pusing, nggak beban Pak Haji. Jadi dia bilang gitu. Padahal ya dia bilang ya kita menikah bukan untuk berpisah. Jadi nggak usah kita mikirin hal itu. Ya udah kita menikah aja. Itu hebatnya istri saya. Saya beruntung dia mungkin musibah dapet saya Pak. Nggak canda Pak. Jadi gini, ada istilah suami saleh, ada istilah istri saleha. Ya. Kalau Nabi SAW mengatakan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan. Tapi sehebat-hebat perhiasan untuk seorang laki-laki adalah istri salehah. Nah, mudah-mudahan Gigi adalah istri salehah. Amin. Anda tahu nggak ciri-ciri istri salehah itu apa? Tahu Pak Haji. Apa emang sudah ada? Ya ada yang sekarang Pak Haji. Ya maksudnya Nagita. Alhamdulillah saya sudah merasa dia adalah istri yang salehah. Karena dia, cirinya apa tuh? ciri-cirinya dia tuh jarang bersolek kalau kecuali sama saya. Kan meskipun dia ibaratnya ya dia juga artis juga gitu kan. Tapi dia itu memang penampilannya sederhana untuk orang lain. Tapi kalau untuk saya dia berusaha seksi gitu Pak Haji. Iya maksudnya berusaha lebih cantik. Dan dia pun selalu mencoba mengimbangi dan juga ibaratnya dia nurut kata-kata saya. Dia juga ya jarang lah dia membantah gitu, jarang sekali gitu Pak. Terus ya saya ilmunya masih sedikit sih Pak Haji. Gimana Pak Haji disempurnakan Pak Haji? Apa aja? Ya, itu istri salehah itu buat istri-istri nih. Buat istri-istri nih. Itu hadiahnya luar biasa. Pertama, kilahat khulil jannah min ayyibabin syi'ti. Kalau mati dipersilahkan masuk surga dari pintu mana aja. Yang kedua, akan dibangkitkan lebih cantik 70 kali lipat dari bidadari. Karena manusia ini nanti mati Raf, bukan pakai wajah yang ini. Nanti Allah akan merubah wajah kita, fisik kita sesuai dengan amal ibadah kita. Boleh jadi orang-orang yang cantik tampan di dunia nanti dibangkitkan lebih buruk dari segala macam yang buruk. Begitu juga sebaliknya. Walaupun di dunia diciptakan pesek, pendek, jelek, bengek gitu. Tapi kalau ibadahnya bagus, muamalahnya bagus, dia akan dibangkitkan jauh lebih tampan, lebih cantik dari bintang-bintang dunia gitu. Nah, istri salehah hadiahnya itu diantaranya lebih cantik 70 kali lipat dari bidadari. Apa itu cirinya, syaratnya? Jadi saya pengen tahu. Pertama,
idza salatil mar'atu khamsaha, salat 5 waktu. Masya Allah. Alhamdulillah tuh Nagita lebih rajin dari saya. Alhamdulillah. Masuk tuh Masuk. Masuk. Masuk itu Pak Haji. Idza salatil mar'atu khamsaha, salat 5 waktu. Yang kedua wasomat syahraha, puasa di bulan Ramadan. Masuk. Yang ketiga dia udah bilang tadi, idza nazarta ilaiha saratka, enak dipandang sama suami, Iya. lahir dan batin. Artinya Nagita tadi dikasih tahu sama Raffi bahwa dia selalu menjaga penampilan untuk suami. Jadi idza nazarta ilaiha saratka, enak dipandang lahir batin. Zahirnya selalu dijaga penampilan, batinnya juga enak, nggak cerewet, nggak bawel, nggak galak kayak gitu, ya. Begitu? Betul Pak Haji. Alhamdulillah 3 nih udah masuk nih. Yang keempat Pak Haji. Yang keempat tadi udah ada juga. Wa in amartaha tu'atska. Patuh sama suami. Kalau diperintah sama suami dia nurut. Kita tadi Anda udah bilang kan? Udah Pak. 4 nih. Tinggal yang kelima nih agak mudah lah ya. Wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Kalau dia tidak berada di sisi suaminya, maka dia tidak selingkuh. Iya. Pandai menjaga harga diri dan harta suami. Nah, 5 ini kayaknya ada sama Nagita. Ada semua Pak Haji. Kita doain menjadi istri Amin. saleh. Amin. Amin. Dia mau patuh Pak Haji. Kalau istri kita punya saleha, nah kasih tahu siapa tadi ini? Dari. Der. Kalau kita punya istri saleha, sebelum mati jangan dikuburin lu dah. Makhluk langka ini zaman sekarang. Bersyukur Abi. Alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah. Oke, nah ini yang namanya julukan Sultan itu kan nggak sembarangan. Anda disebut Sultan Andara Crazy Rich. Waduh. Crazy itu bahasa Inggris Pak Haji. Artinya gila sebenarnya crazy itu. Artinya Nanti saya orang. kayaknya gila banget Bercanda, gitu. Pak Haji. Kayaknya gila banget. Iya. Nah yang saya mau tanya, ini rezeki dari Allah, rezeki dari Allah. Lima yasha. Siapa yang dikehendaki nggak terbatas alokasi rezeki. Nah yang saya mau tanya sama Anda, karena nanti pada hari akhirat dari mana dan kemana itu akan kita pertanggungjawabkan. Ya. Nah sekarang Anda setiap tahun patuh bayar zakat nggak? Patuh Pak Haji. 2,5%. Selalu istri saya ingetin itu Pak Haji. Alhamdulillah. Pajak bayar juga. Nah itu udah kalau nggak dikejar ke rumah Pak Haji. Jadi saya bayar Pak Haji. Jadi kita bayar pajak, bayar zakat semuanya. Karena emang itu Pak Haji. Saya juga kadang ada juga perubahan pada diri saya nih Pak Haji. Mungkin ya alhamdulillah saya kemarin sama istri saya tuh ya mungkin ya alhamdulillah kita dikasih rezeki terus Pak Haji. Pas saya umur udah baru belakang-belakang ini saya sama istri saya kemarin dapat rezeki lagi cukup Masya Allah alhamdulillah gitu. Lebih dari yang kita pikirkan. Terus saya sama istri saya malah berdua kita berpandang-pandangan. Istri saya lebih dia menangis saat dia dapat rezeki besar. Dia bilang gini, aduh ini kok rezekinya besar banget. Berarti cobaan apa lagi yang mau dikasih sama Allah buat kita. Itu Pak Haji. Dia sampai ngomong gitu. Saya sampai bingung, saya sampai kaget. Akhirnya dari situ kita udah banyak berubah lah Pak Haji. Jadi dulu ya mungkin kita ya namanya masih muda ya. Wah kita senang kerja, kita senang dapat uang, Mungkin dapat uang ya alhamdulillah. Saat dikasih sama Allah lebih, malah saya sama yang tidak kita bayangkan, malah saya sama istri saya bingung. Aduh ini kok besar sekali, maksudnya berarti cobaan apa nih yang mau kita dapat. Gitu Pak. Jadi saya sama Nagita ya alhamdulillah kita udah untungnya dikasih itu kita sama Allah. Jadi bukannya kita dapat uang, wah asik nih kita dapat uang, justru kita bagaimana mempertanggungjawabkan titipan ini supaya bisa jadi bermanfaat. Seenggaknya ya buat kita pun nggak mudarat, buat orang lain pun jadi lebih bermanfaat. Amin, gitu, amin. Jadi memang Raf, harta itu ujian. Iya. Nabi Sulaiman itu makhluk manusia terkaya sepanjang zaman. Nabi Sulaiman. Gak ada raja manapun di dunia ini sampai kiamat yang melebihi kekayaan Nabi Sulaiman. Nah, ketika ditanya apa komentar Nabi Sulaiman? Beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Semua ini adalah anugerah Tuhanku.
liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk menguji aku. Apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau kufur. Nah jadi ketika Nabi Sulaiman diberikan kerajaan, kekuasaan, harta yang berlimpah tanpa tanding. Beliau mengatakan, hadza min fadli Rabbi. Ini anugerah Tuhanku. Untuk apa? Liyabluwani. Untuk menguji aku. Jadi kalau Nagita bilang tadi, ujian apa lagi nih Pak? Ya, itu betul ujian. Apakah kita termasuk orang bersyukur atau orang yang kufur tentang limpahan rezeki ini? Nah, saya mau tanya Anda, apakah tentang kenikmatan rezeki, nama besar, popularitas, kesehatan, istri yang cantik, anak-anak yang lucu-lucu, semua itu rezeki dari Allah. Bagaimana Anda mensyukuri itu? Ya alhamdulillah itu semua rezeki dari Allah. Tapi saya tahu semua itu kan hanya titipan, kembali lagi Pak Haji. Saya juga ya mungkin ya banyak juga ya bisa disebut mungkin hidayah atau evolusi diri kita. Dulu kan kita merasa wah kita pingin menjadi seorang yang hebat. Kita pingin punya uang banyak. Dulu waktu muda kan namanya juga darah muda, darahnya para remaja. Dulu kan kita kan udah, iya itu kan udah lagu masuk lagunya. Itu kan lagunya Pak Haji. Emang bener waktu kita darah muda ini kan apapun kita pinginnya menjadi yang nomor satu, pingin hebat, pingin kaya, pingin apa. Tapi alhamdulillah saat kita udah melewati semuanya, pasti kita melewati prosesnya. Saya juga dapat posisi seperti ini, saya naik turun juga. Saat kita sudah, alhamdulillah yang kita impikan dulu nih alhamdulillah sudah ada. Terus kita kan berpikir setelah itu, apalagi ya yang mau kita dapatkan. Ternyata ibaratnya saya kadang suka flashback Pak Haji. Waduh, dosa-dosa saya ataupun orang tua, kita sekaya-kayanya kita tidak bisa membeli waktu. Tidak bisa kita membeli waktu untuk kita ibaratnya mengembalikan orang tua kita ataupun kita membeli untuk mengampuni dosa kita. Jadi nggak bisa. Jadi kembali lagi itu ke kita sendiri. Jadi apapun itu ya itu adalah titipan semua, itulah titipan semua dari Allah yang memang ya benar kata Pak Haji, apapun yang dikasih sama kita itu tuh cobaan buat kita ya kita bisa bersyukur atau kufur ya. Alhamdulillahnya sekarang ya kita juga bukan pingin, jadi nggak mungkin kita mau mengorbankan dunia kita untuk akhirat kita gitu Pak. Jadi apapun yang sekarang kita udah dapetin, ya udah itu kita semua tahu itu hanya titipan yang memang harus kita jaga semuanya gitu Pak. Oke. Jadi gini Raf, mohon maaf nih, mohon sorry. Siapa? Kita ini hidup memang kan sebetulnya sesaat. Betul. Jadi majelis taklim nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak Haji. Sekali-sekali saya dirasuki seperti itu Pak Haji. Jadi hidupnya sesaat Betul, banget. Pak. Buktinya mana? Saya 75 tahun loh Iya. di muka bumi ini. Tahu-tahu sekarang lagi berhadapan dengan Raffi. Sesaat. Begitu ya Raffi, sekarang berapa? 30? 30 mau 35, 35 2 minggu tahun. lagi Pak Haji. Ulang tahun Pak Haji kasih kado. Bercanda Pak Haji. Bercanda Pak Haji. Catatan. Dino. Bercanda Pak Haji. Siap Pak Haji. Nah 35 tahun, tahu kan sekarang, Anda tengah berhadapan dengan saya. Iya. Katakanlah umur Anda misalnya 70 tahun. 35 tahun itu seketek. Berarti 30 tahun mendatang itu seketek juga. Itulah hidup. Nah oleh karena itu, tadi udah dikatakan, kemiskinan, kekayaan, tingginya jabatan, rendahnya jabatan, itu sama semuanya. Substansinya adalah, hakikatnya adalah ujian. Nah dalam buku takwa ada tuh. Yang miskin jangan bersedih. Yang jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga. Jangan membusungkan dada. Oke, jadi saya tanya tadi sama Raffi. Apakah Anda bersyukur, apa Anda kufur? Sebagai Nabi Sulaiman tadi bilang. Apakah saya bersyukur dengan ini atau saya kufur? Nah tentunya kita kan kepinginnya bersyukur. Sebab Allah mengatakan, la in syakartum lazidanakum. Kalau kamu pandai mensyukuri nikmatku, akan aku tambah itu. Ditambah lagi. Kalau saja kita
bersyukur. Tapi walain kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur nikmat, tidak mengakui ini dari Allah dan sebagainya, menggunakan kekayaan untuk hal yang maksiat dan sebagainya, inna azabi lasyadid, azabku pedih kata Allah. Nah sekarang saya mau tanya sama Raffi, bagaimana Anda mensyukuri nikmat ini? Ya itu Pak Haji, saya mensyukurinya sekarang berusaha untuk menjaga agar semua rezeki yang saya dapat tidak berbalik menjadi sesuatu hal yang buruk buat ke depannya. Contohnya misalnya ya harta ataupun uang yang ada sekarang kan, kalau saya bisa tergiur bisa aja saya main cewek-cewek gitu kan, bisa aja Pak Haji ibaratnya. Anda enggak? Oh udah saya ngomong sama istri saya kalau gitu boleh nikah lagi nggak? Kamu sanggup emang? Wah istri saya ngomong gitu Pak Haji. Lebih bagus. Contoh. Ya maksudnya ya alhamdulillah saya juga mendapatkan istri yang dia juga mengerti, dan maksudnya segala apapun yang saya dapat, ayo kita jadikan semua itu menjadi biar berkah. Okay. Mau apa, anak juga kan kita harus jaga supaya anak kita juga tidak menjadi anak yang, ini kan anak ini titipan yang salah satu yang Betul. bukan berat lah, ini rezeki tapi yang harus kita jaga. Anak ini harus kita didik agamanya terutama, budi pekertinya, hatinya, supaya anak kita nanti sudah besarnya menjadi orang yang bisa berguna buat agamanya, buat nusa bangsa dan buat banyak orang. Itu kan salah satu titipan. Jadi mau harta, mau anak, mau sisa hidup kita semuanya ini kan udah dititipkan Allah, mudah-mudahan kita bisa amanah untuk bisa berguna dan banyak orang. Itu sih Pak Haji saya cara bersyukurnya. Jadi gini, kalau boleh saya kasih tips. Boleh Pak Haji. Ini dari Allah nih. Iya. Ini sorry kalau ada ini biar Ridho ya. Gak apa-apa Pak Haji, ini saya senang. Siapa tahu abis ini masuk ke Rans Entertainment kan Pak. Sip. Jadi bersyukur itu adalah berterima kasih kan. Berterima kasih itu kepada siapa? Kepada Allah yang memberikan semua ini. Berterima kasih kepada Allah caranya bagaimana? Melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Itu bersyukur. Melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya, itu bersyukur. Yang kedua, apa anugerah Allah kepada kita ini? Dari mana ini? Katakanlah itu dari passion kita. Nah passion ini yang dirawat, dijaga. Dirawat, dijaga, jangan sampai dia menurun kualitasnya secara kualitatif. Itu bersyukur. Maka secara logis, la azidanakum. Maka Allah akan tambah-tambahkan itu. Nah jadi mohon maaf, biasanya kita ini di selebritis ya. Selebritis umumnya, termasuk saya tentunya ya. Kita dunia glamor, dunia film, dunia artis itu kadang-kadang banyak lupa. Zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya kan begitu. Nah maksud saya nasihatin diri saya sendiri Raffi ya, supaya kita tidak terjebak di dalam kemaksiatan yang misalnya meninggalkan perintah Allah. Ini karena Masya Allah saya katakan kita ini hidup sesaat saja. Teman-teman kita yang masih muda-muda banyak-banyak yang duluan tuh. Ya, entah penyanyi muda, yang banyak sekali. Nah ini majelis ta'lim ini insya Allah memberikan apa kepada kita, saya khususnya dan Anda. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan, saling memberikan nasihat, saling mengingatkanlah antara kita sama saja. Bahwa dunia entertainment ini kalau kita kurang-kurang waspada, aduh banyak banget kita lalai. Betul. Ya Raffi ya. Betul. Saya rasa Anda mudah-mudahan tidak termasuk orang yang lalai kan. Dulu Pak Haji. Dulu lah. Sekarang bukan berubah. Kita Alhamdulillah. Saya dulu melalai Pak Haji. Sekarang udah lebih baik lah. Alhamdulillah. Malu juga Pak Haji. Saya sama Rafathar. Rafathar kamu udah sholat belum? Papa aja gak sholat. Wah kan kita malu digituin Pak Haji. Iya benar. Jadi itu juga salah satu Pak Haji. Kalau sama istri kan kita ayo coba sholat. Istri mah kita kadang kan masuk sini keluar sini Pak Haji. Tapi kalau anak kan ayo Rafathar. Ayo kamu sholat. Papa aja suka gak sholat digituin kan. Itu salah satu Pak Haji. Diingetin sama Allahnya mungkin. Kata Allah nih, wah
Si Raffi nih nggak nurut sama istrinya, mungkin sama anaknya lebih nurut. Jadi ya. Amin. Kayaknya udah habis menggali ini. Nggak, kalau mau gali sih nggak habis-habis nih beliau nih. Saya mah senang aja ditanya-tanya terus, Pak. Karena kan saya jarang ketemu sama Pak Haji itu. Kalau paling di acara-acara besar. Pak Haji itu spesialnya kalau ada acara ulang tahun ataupun spesialnya Roma Irama, biasa di Indonesia di mana. Tapi kan ketemu Pak Haji paling lagi Pak Haji minta foto. Ini baru pertama kalinya bisa ngobrol panjang dan banyak ilmunya juga, Pak Haji. Senang saya, Pak Haji. Siapa tahu kita ada program bareng, Pak Haji. Bisa jadi, Pak Haji. Ya, seru lah Pak Haji, saya ikut-ikut aja. Kalau Rans Production apa Rans Entertainment, Pak Haji. Rans Entertainment. Iya. Itu holding apa gimana? Ya, jadi itu holdingnya, Pak Haji. Alhamdulillah sekarang kita juga lagi mau menuju ke Go Public, Pak Haji, doain. Oke. Ya udah ada. Jadi kita memang Rans itu bukan hanya namanya memang Raffi Ahmad Nagita Slavina, tapi bukan hanya sekedar Raffi Ahmad Nagita Slavina di sosial media ataupun di YouTube aja. Tapi kita akan menjelma itu, ibaratnya kalau saya ngeliat di luar negeri nih Pak Haji, misalnya Arnold Schwarzenegger, dia kan ada Terminator yang kita kenang seumur hidupnya dia, ada mainannya, ada filmnya, ada bukunya, ada apanya. Sylvester Stallone, kita terkenal dengan Rambo-nya, ada filmnya, ada gamesnya, ada apanya. Saya lihat nih juga Rans ini pinginnya sih Raffi Ahmad Nagita Slavina, tapi nanti yang dikenang itu nanti kita ada tim sepak bolanya, ada tim basketnya, ada medianya, ada nanti kebun binatangnya, ada mallnya, ada resortnya, kita bikin. Jadi Rans itu akan menjadi lifestyle, family market, entertainment, seperti itu kalau Pak Haji. Ya, menarik. Tadi Anda bilang Anda bikin klub bola. Iya. Udah divisi 1 sekarang, Pak? Alhamdulillah Pak Haji, cuma setahun kemarin di Liga 2 saya akuisisi. Liga 1 ya? Masuk Liga 1 Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji. Tapi ya mudah-mudahan bisa bertahan. Saya juga takut justru naik Liga 1 bayar pemainnya lebih mahal Pak Haji. Jadi udah mulai agak keringet dingin Pak Haji. Gitu ya? Iya Pak Haji. Kenapa Anda bikin grup sepak bola? Apa yang memotivasi Anda? Karena dulu saya pengen banget jadi pemain sepak bola. Dulu saya pernah daftar jadi kiper Persib Bandung. Tapi kan ibu saya pengennya saya jadi cover boy. Tapi memang dulu itu Pak Haji. Jadi kiper tinggi cocok ya? Kurang Pak Haji, kurang dikit. Anda berapa tinggi? Saya 170. 70 cukup. Iya cukup, cuman ya untungnya nggak jadi kiper Pak Haji. Untung jadi artis Pak Haji. Jadi kalau dulu jadi kiper saya nggak punya klub bola, sekarang jadi punya klub bola. Tapi intinya memang saya lihat ini salah satunya, memang saya suka olahraga Pak Haji. Saya suka olahraga, dulu saya atlet. Saya dulu pernah ikut atletik, lari sprint juara 3 senasional waktu SD. Pernah ikutan tenis juga turnamen nasional. Saya memang saya suka banget sama olahraga. Nah saya lihat memang sekarang saya punya klub bola dan basket. Salah satunya basket karena saya lihat, salah satunya bola. Karena bola ini memang pesta rakyatnya untuk Indonesia Pak Haji. Betul. Jadi dengan sepak bola ini kita bisa mempersatukan apapun di sepak bola. Karena sepak bola ini, Indonesia ini salah satu yang hebatnya, kalau sepak bolanya maju, pasti negaranya juga maju. Gitu, Oke. Pernah duel sama grup Atta belum? Belum sempat ketemu Pak Haji. Cuman Atta belum masuk Liga 1 Pak Haji. Bercanda Atta. Tapi Atta tim futsalnya bagus. Dia sekarang lagi di tim futsal. Futsalnya namanya Pendekar, bagus Pak Haji. Coba kalau di sepak bolanya, ya saya duluan ya ke Liga 1 ya. Temen juga Atta, juga. Kalau di basket sama Baim Wong. Kalau Baim Wong belum punya tim bola dia Pak Haji. Dia baru punya tim basket. Saya juga bercanda. Baim Wong, maaf ya. Weh, jadi kalau Atta, Anda, Baim, siapa lagi ya? Saya Atta, Baim, Gading Martin. Kita itu berteman semua. Itu di kolektif kerja yang melaksanakan sesuatu, saya rasa akan sangat. Karena saya sangat menyadari bahwa untuk zaman ini, di sekarang ini zamannya udah berkolaborasi Pak Haji. Saya yakinin itu. Mungkin kalau dulu zamannya dulu orang mau masuk TV, mau menjadi pengen ngetop itu susah karena TV kan dulu bisa dihitung pakai jari. Jadi untuk menjadi
Haji Rhoma Irama, Raja Dangdut ini saya sangat salut sekali karena zamannya Pak Haji ini semua bahkan jutaan orang berbondong-bondong mau masuk TV itu susahnya setengah mati. Karena dulu cuma ada satu TVRI, stasiun TV swasta baru ada hanya beberapa, dan sekarang Pak Haji orang mau ngetop itu lebih mudah caranya karena sangat banyak sekali medianya, bisa pakai media sosial, bisa pakai media apapun. Jadi sekarang udah jamnya harus berkolaborasi karena udah saking banyaknya tempat vehicle untuk kita bisa berkarya. Kalau kita saking banyaknya kan kuenya semakin banyak. Jadi kalau kita nggak mau berkolaborasi sulit gitu Pak Haji. Ya jadi saya rasa ya kebanggaan kita bangsa Indonesia ya. Tokoh-tokoh seperti milenial Crazy Rich ini bisa berkolaborasi, yang misalnya tadi ada bidang bola, ada Rans Entertainment yang begitu kompleks. Dan bisa pastinya mendatangkan tenaga-tenaga kerja baru di bidang-bidang itu semua. Ini sangat produktif, sangat kontributif untuk parekraf ya, parekraf kita ini. Saya berharap dan berdoa tentunya agar kalian-kalian ini terus berkarya dan bigger and bigger. Dan mohon tuh coba kalau bisa kolektif itu Crazy Rich ini membuat sesuatu apa yang Siapa sih? Saya bilangin. Cuman temennya doang. Cuman kita juga bangga punya sosok seperti Raja Dangdut, Pak Haji Rhoma Irama, yang menurut saya sih tidak akan pernah bisa tergantikan oleh siapapun. Karena Pak Haji Rhoma Irama ini salah satu yang pastinya juga untuk anak-anak muda. Karena sosok, jarang orang yang memiliki sosok wibawa sampai karyanya yang bisa menembus ruang dimensi waktu generasi ke generasi. Karena Pak Haji Rhoma Irama sangat kita salut, kita juga respect sekali karena belum tentu lagi kita nggak tahu berapa puluh tahun atau berapa abad lagi kita bisa ada lagi yang sosoknya seperti Pak Haji Rhoma Irama. Jadi hormat kepada Raja Dangdut kita. Dan ya, apalagi dangdut jadi internasional gara-gara Pak Haji, hebat Pak Haji. Itu ya hebatnya saya. Masya Allah. Saya aja nggak bisa bahasa Inggris, Pak Haji nggak bisa. Saya aja nggak bisa internasional, Pak Haji. Bahwa dangdut menjadi internasional dan dangdutnya menjadi naik kelas, dangdutnya jadi lebih hebat dari masa ke masa. Itu pun pasti ada sosoknya Pak Haji Rhoma Irama. Alhamdulillah. Barangkali Raffi ada yang mau disampaikan kepada teman-teman atau kepada saya. Saya cuma pengen tanya satu buat Pak Haji. Ini juga buat saya dan buat kita semua nih. Buat generasi yang sekarang. Karena kita tahu Pak Haji, kalau generasinya saya tuh untuk menjadi terkenal ataupun untuk menjadi artis di entertain lebih mudah jalannya. Tapi dengan usianya Pak Haji alhamdulillah 75 tahun. Masih dikasih sehat, masih bisa jaga semua popularitasnya jadi lebih. Apa sih itu rahasianya Pak Haji? Karena saya aja belum tentu nyampe 75 tahun Pak Haji. Ibaratnya, tapi ya usia kan semua juga pinginnya kita panjang umur. Tapi apa rahasianya dibalik itu semua? Tadi sambil jalan kita dari sana, kan Raffi tanya juga itu. Saya cuma jawab bersyukur gitu kan. Kuncinya tuh bersyukur. Nah, lalu kita jabarkan syukur itu. Apa sih syukur itu? Syukur itu berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Allah. Karena apa? Semua yang kita miliki, semua yang kita kuasai, semua yang kemampuan kita, itu kullu minallah. Semuanya dari Allah. Semua dari Allah. Bahkan bernafas pun itu dari Allah. Ya. Apatah lagi satu kreasi. Otak ini yang menciptakan Allah. Yang memberikan kreasi juga Allah. Tangan untuk bekerja dari Allah. Semua dari Allah. Maka ada istilah la haula wa la quwata illa billah. Nggak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Jangan sekali-kali kita mengatakan, oh ini gue. Oh gue, karena gue kerja keras, karena gue ini, karena no. Itu faktor penunjang saja, faktor ikhtiar. Tapi decision maker adalah Allah. Nah saya katakan kalau Raffi tanya apa sih resepnya? Bersyukur. Tadi saya sudah ungkapkan. Barang siapa yang pandai bersyukur, la azidannakum, akan aku tambahkan nikmat itu. Itu janji Allah.
La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmat itu. Nah, nikmat dari Allah ini apa? Banyak sekali. Inspirasi itu dari Allah. Kesehatan dari Allah. Rizki dari Allah. Semua dari Allah. Mensyukuri itu semua, pertama saya katakan tadi, laksanakan perintahnya. Jauhkan larangannya, itu bersyukur. Yang kedua, apa yang Allah berikan kepada kita? Passion kita apa? Itu dari Allah. Nah itu dijaga, ditingkatkan kualitas kita itu. Misalnya Anda memproduksi apa? Katakanlah bentrap misalnya nih ya. Masuk. Bentrap, siap. Pas mantap khasiatnya. Wah, terbuat dari bahan-bahan alami 100%. Tuh, Chef Haji. Nih contoh masuk. Artinya ditingkatkan kualitas produk kita. Karena ada orang begini ya. Na'udzubillah, orang yang kufur nikmat seperti apa? Contoh orang kufur nikmat itu. Wah, gua ada jualan kita kan udah top. Gak usah pakai minyak yang mahal-mahal lah, minyak yang murah-murah deh. Nama kita udah baik. Gak usah tampil terlalu hebat lah, nama kita kan udah keren. Pasti orang suka lah gitu. Itu kufur nikmat namanya. Jadi jaga kualitas apa yang Allah berikan kepada kita, passion kita. Dijaga itu kualitasnya. Mutunya, kualitasnya dijaga. Kemudian bersyukur tadi, laksanakan perintah Allah, jangan larang. Pasti Allah akan la azidannakum bal yazdad. Dan saya rasa itu resepnya. Dan kita akan tahu semua itu dari Allah. Ketika nanti nafas fil ghargharah. Ternyata wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ternyata nggak ada kesenangan dunia itu kecuali fata morgana, gurur dan sepele. Nah kira-kira itu kalau Anda tanya apa sih resepnya? Ya bersyukur. Janji Allah akan Allah tambah seperti itu. Bersyukur jadi ya. Bersyukur. Ya, alhamdulillah Pak Haji. Saya mau ikutin Pak Haji bersyukur. Amin. Oke, Raffi, barangkali ada mau disampaikan kepada teman-teman pemirsa untuk menginspirasi ya. Kalau Gimana kira-kira? saya malu kalau ngomong gini samping Pak Haji lebih hebat. Tapi ya pesan-pesan saya untuk yang lagi nonton juga ini Iya. di YouTube ini ya memang sekarang udah zamannya memang sudah ya kita kan harus beradaptasi dengan perkembangan zaman juga. Ya kita berkolaborasi, kita juga harus jaga silaturahmi, itu yang paling penting nomor satu. Karena saya percaya kita hebat ya bukan karena kita sendiri, pasti didoain sama banyak orang. Mudah-mudahan yang lagi nonton juga pada doain Pak Haji juga panjang umur, selalu bisa memberikan banyak inspirasi, dan jangan lupa doain saya juga. Terima kasih. Oke, pemirsa semua, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.